Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Publik Fiskal kelas C akan melakukan wawancara OBS, yaitu mewawancarai anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA tentang MBG. Nah, kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya Muhammad Hari Muzaki dengan NP Mahir 105. Perkenalkan, nama saya Sari Natasha dengan ujung NPM 022. Saya Alfadanu Pangestu dengan ujung NPM 086. Saya Deva Ramadhani dengan ujung NPM 037. Dan saya Ardan Prasetya Alfandi dengan ujung NPM 093. Dari kami itu saja, silakan menikmati video wawancara yang telah kami tujukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke kelompok kami tentang penelitian MBG, yaitu efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis, yang mana kami tadi telah melakukan perkenalan kelompok di awal, sehingga sekarang kami akan langsung membahas apakah program daripada MBG yang dicanangkan oleh Presiden terpilih ini telah efektif dan terbukti efisien atau masih memiliki kendala-kendala di dalamnya, seperti banyaknya kritik serta pro dan kontra dari program ini sendiri. Nah, kami di sini di slide 2 dijelaskan bahwa kami memiliki kelompok anggota yaitu 5 orang. Dan itu semua tadi sudah kami sebutkan satu persatu di awal video, dan sekarang silakan menikmati presentasi yang telah kami buat. Apa sih itu MBG? MBG adalah makan bergizi gratis atau program pemerintah Indonesia yang tujuannya itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan. Nah, kenapa sih pada akhirnya program ini dibuat? Itu dibuat berdasarkan bahwa banyak daripada anak-anak tidak mendapatkan makan yang bergizi atau makan yang cukup dari para orang tua yang berada di rumah dalam memberikan makanan kepada anak-anak, sehingga hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan program yang baik, yaitu pemberian makan bergizi gratis pada siang hari, sehingga anak-anak dapat mengurangi jajan sekaligus dapat memakan siang dengan gratis dan bergizi, sehingga anak-anak dapat bertumbuh kembang dengan baik. Nah, sasarannya itu ada di PAUD, SD, SMP, dan SMA, serta masyarakat prasejahtera di wilayah tertentu. Nah, MBG ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal karena sudah bekerja sama antar pemerintah daerah, sekolah, UMKM lokal, juga petani lokal, sehingga makanan-makanan yang dipastikan didistribusi kepada anak-anak murid itu telah melalui pertumbuhan ekonomi dari masyarakat sekitar. Nah, sampai ke tujuan utama program MBG, apa sih tujuannya? Yaitu meningkatkan status gizi untuk mencegah stunting, anemia, dan kekurangan gizi, serta meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar karena anak tercukupi gizinya, serta fokus dan aktif di sekolah. Kemudian meringankan pengeluaran rumah tangga karena anak-anak sudah diberikan makan bergizi gratis di siang hari, sehingga mengurangi makan yang diberikan atau uang jajan yang diberikan ke anak-anak pada sekolah. Kemudian juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan kolaborasi antar UMKM, petani, dan pemasok bahan pangan di daerah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya di sini sebagai wawancara untuk MBG dari sekolah SD Permai. Permai. Nah, saya di sini bersama 4 orang anak SD, dan siapa yang namanya, silakan perkenalkan. Aku Nabel, Kenzo, Alwan, Amar. Nah, bersama 4 orang ini saya akan bertanya-tanya tentang MBG. Kalian dapat MBG setiap hari ya? Iya. Enak gak sih kira-kira lauknya? Enak dong. Kalau disuruh request, ada nggak kalian mau request makanan apa? Ada nasi kuning. Nasi Jangan kuning. itu ayam. Spaghetti. Ya. Kamu? Ya spaghetti aja. Kamu? Mie ayam aja. Mie ayam. Ya udah. Menurut kalian program MBG ini mantep apa masih kurang untuk menu-menunya? Mantap, mantap. Masih kurang dikit. Apa itu buahnya kadang kecampur gitu. Kalau dari porsinya bikin kamu orang kenyang apa masih lapar dikit? Kenyang. Kenyang. Kamu kenyang? Iya. Ya udah.
Oke, sekian wawancara untuk dari SDN 2W Halim Permai untuk MBG. Saya Halim Muzaki, terima kasih. Oke semuanya, kita masuk kepada efektivitas program MBG. Nah, untuk skala dan sasaran, program MBG ini pertama kali diluncurkan pada awal tahun 2025 setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih melakukan programnya. Kemudian program ini juga menargetkan puluhan juta penerima. Nah, pemerintah itu membangun ribuan dapur MBG dengan pegawai-pegawai serta posko yang disebut sebagai SPPG, yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka dalam bentuk pendekatan yaitu diarahkan agar bahan makanan dari pelaksana MBG telah melibatkan UMKM lokal sehingga tidak bergantung pada produk pabrik dan lebih kepada petani lokal serta pengusaha dan pedagang lokal. Kemudian ada dari sisi potensi positif. Nah, potensi positif di sini yaitu menurunkan masalah malnutrisi dan stunting karena anak mendapatkan sajian makanan bergizi secara rutin dan dapat mendukung ekonomi lokal karena penggunaan bahan lokal dan pemberdayaan UMKM serta ibu-ibu di komunitas dalam melakukan namanya pengembangan SPPG sehingga makanan yang didistribusikan dapat disalurkan dengan baik dan juga memberikan pertumbuhan ekonomi di masyarakat sekitar. Oke, kemudian di efektivitas yaitu ada tantangan dan masalah implementasi. MBG hadir bukan berarti MBG telah sempurna, sehingga bisa kita lihat bahwa terdapat banyak masalah-masalah yang juga kita sering dengar atau dari media sosial ataupun televisi tentang keracunan massal di beberapa dapur MBG. Nah, masalah ini muncul karena adanya pembuatan makanan-makanan yang kadang terlalu lama dimasak pagi baru dihadirkan siang hari sehingga kualitas makanan yang datang kepada sekolah-sekolah dinilai masih buruk atau sudah basi duluan, sehingga dimohon untuk kedepannya ada pengawasan kualitas yang baik. Kemudian ada respon dan upaya perbaikan. Pemerintah menerapkan kebijakan zero defect untuk MBG termasuk uji makanan sebelum distribusi dengan rapid test kit. Beberapa dapur MBG yang bermasalah disuspend sementara dan pengawasan diperketat. Nah, evaluasi juga terus berjalan sehingga BGN dan pemerintah daerah menyatakan sudah memperbaiki prosedur termasuk sertifikasi, sanitasi, dan pelatihan SDM dapur. Oke, di sini kenalin dulu, aku namanya Kak Deva. Kalau nama aku panggil aja Kak Serly. Kalau kalian nama siapa? Dari ini dulu. Aku namanya Nabahan dari kelas 7 Unggul 3. Oh iya. Kalian ini? Aku Aulia dari kelas 8C. Oh, oke. Jadi apa Kak? Nah, di sini kami mau tanya-tanya seputar MBG. Jadi menurut kalian tanggapan tentang MBG itu kayak gimana? Iya. Seneng aja sih karena bisa bantu ngurangin bawa bekal kan, terus bisa ngurangin duit jajan juga. Iya. Kalau dari Nathan gimana? Kalau aku sih ya enak aja sih Kak, soalnya nggak jajan, jadinya ngurangin duit. Oh iya. Jadi lumayan ya bisa nabung ya, benar buat nabung. Jadi bisa irit lah ya sekolahnya. Jadi uang yang seharusnya buat jajan bisa dipakai untuk keperluan yang lain gitu ya. Oh gitu. Oke deh. Oke, makasih banyak ya tentang informasinya. Terdapat beberapa saran dari siswa penerima MBG. Yang pertama yaitu penyajian makanan perlu lebih diperhatikan. Ketika kami mewawancarai anak SD, kami disinggung bahwa MBG dinilai masih ada yang buah atau sayurannya tercampur kepada nasi ataupun kepada lauk lain, sehingga dari segi penyajian itu kurang enak dilihat mata dan dapat merusak citra asli daripada makanan tersebut sesudah dicampur. Sehingga kedepannya untuk pegawai lebih memperhatikan dan BGN dalam kedepannya MBG memberikan makanan yang memang sudah layak dikonsumsi dan layak dipandang secara mata oleh para siswa. Kemudian ada penggantian menu telur menjadi daging merah. Beberapa siswa juga menyampaikan bahwa bagaimana jika telur diganti daging merah sesuai dengan request. Kenapa? Karena di lain dari sisi telur yang sudah mungkin setiap hari mereka dapatkan, mereka juga dapat mendapat daging sehingga hidangannya jadi lebih menarik dan memberikan pengalaman rasa yang berbeda.
Kemudian ada menjaga konsistensi penyajian dan pelayanan. Beberapa siswa menyinggung tentang bagaimana terkadang MBG tidak konsisten. Misal hari ini baik, kemudian hari besoknya tidak. Nah, siswa berharap hal-hal itu bisa diperbaiki sehingga kedepannya apa yang mereka dapatkan dari MBG selalu baik dan konsisten secara terus-menerus. Ada beberapa saran daripada kelompok kami, yaitu pertama dari Muhammad Halim Muzaki untuk program MBG, yaitu memperketat lagi sistem transparansi dari MBG dan evaluasi hal-hal yang dinilai masih kurang dalam MBG, serta memperbaiki kualitas makanan yang diberikan kepada siswa dan tambahan ahli gizi di tiap dapur, sehingga memberikan pekerjaan juga kepada banyak lulusan ahli gizi sekaligus mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Dari Alfa dan Pangestu, program makanan bergizi gratis lebih baik ke depannya, yaitu bisa dapat dengan memastikan penerimanya tepat sasaran, menu makanannya sehat dan bervariasi, bekerja sama dengan petani lokal, serta pengelolaan anggarannya transparan. Evaluasi rutin juga penting supaya program tetap efektif dan bermanfaat. Jadi Ardan Prasetya Elvandi, untuk kedepannya harap pemerintah menekankan dengan cara mengutus ahli kesehatan turun langsung di setiap titik untuk menguji kebersihan setiap makanan. Maka hal ini akan mengurangi anak-anak yang terkena keracunan atau penyakit dari MBG, sehingga pemerintah juga dapat mengevaluasi serta memberikan masukan kepada para vendor untuk menghidangkan makanan yang benar-benar bergizi dan enak, bukan hanya makanan yang hambar semata. Baik, kita telah sampai di MAN 1 Bandar Lampung, yaitu dengan kakak-kakak yang ganteng-ganteng ini. Dengan atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizik Al Hasan, siswa kelas 11 dari MAN 1 Bandar Lampung. Saya Aditya Fahri, siswa kelas 11 MAN 1 Bandar Lampung. Baik, kita akan langsung saja ke pertanyaannya tentang MBG ini. Nah, kesan-pesannya tentang MBG ini bagaimana sih menurut pendapat kalian? Dari saya, kesannya itu MBG ini sangat bermanfaat bagi kami para siswa, karena selain kami bisa mengurangi jatah jajan kami juga, makanan yang disediain pemerintah juga bisa memenuhi kebutuhan harian protein kami. Cukup mengesankan. Untuk kesan dari saya itu sebenarnya udah bagus, makan makanan juga enak, bergizi, terus juga sehat, terus juga bisa hemat uang jajan juga. Jadi gizi sehat kita itu bisa terjaga. Begitulah jawaban dari mereka untuk pertanyaan yang pertama. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa kebijakan yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan ini bisa lebih baik ke depannya menurut kalian? Kalau kebijakannya semoga ini bisa lebih konsisten buat angkatan kita dan angkatan sesudahnya, biar ini tuh bisa jadi acuan kalau misalnya makanan gratis itu beneran ada dan beneran ada gizinya juga, ada sehatnya juga. Kalau saya, kebijakan pemerintah lebih ditingkatkan lagi dari segi menunya ataupun segi perhatian terhadap gizi dari MBG tersebut. Misalnya ditingkatkan lagi yang tadinya dari mungkin menu telur bisa menjadi daging merah ke depannya. Sekian atas wawancara pada sore hari ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada beberapa footage dokumentasi dari kami kepada anak-anak yang telah kami wawancarai. Terima kasih kepada anak-anak yang turut andil dalam berpartisipasi di wawancara yang telah kami lakukan. Sekian dari kami, kelompok 5, itu saja analisis MBG yang bisa kami berikan. MBG datang sebagai program pemerintah bukan berarti tanpa adanya nilai yang terlalu baik atau sempurna, namun MBG juga masih jauh dari kata sempurna, sehingga adanya analisis MBG ini dengan penggunaan APBN yang begitu masif dapat memberikan kualitas yang sempurna atau kembali lagi kepada rakyat dengan nilai yang baik tanpa harus mengurangi kualitas daripada makanan yang telah disajikan serta tepat sasaran. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.